Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena boleh merenungkan firman-Mu. Ajari kami terus untuk belajar dari-Mu, bagaimana harusnya kami hidup. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernah kita merasa begitu sangat lelah berjuang sendirian? Kita merasa sendirian. Merasa bahwa beban hidup terlalu berat untuk ditanggung. Jika kita perhatikan pada 2 Korintus 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pada ayat ini memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Kata justru memperlihatkan bahwa Tuhan tidak berkata, meskipun kamu lemah, atau biarlah aku memperbaiki kelemahanmu dulu. Melainkan justru dalam kelemahanlah. Kelemahan bukan halangan, melainkan wadah atau tempat di mana kuasa Tuhan mengalir dengan sempurna. Paulus menyadari sebuah rahasia ketika kita berhenti berpura-pura kuat, kita mulai mengalami kuasa yang sejati. Yesus tidak datang dengan kekuatan dunia. Yesus Kristus tidak lahir sebagai raja atau jenderal atau orang kaya. Ia lahir justru di palungan, hidup sangat sederhana, bahkan sering ditolak. Yesus mampu, ia kuat, bukan lewat kehebatan manusia, tetapi lewat kerendahan dan ketergantungannya pada Allah Bapa. Ia dipukul, dihina, tetapi tidak melawan, walaupun akhirnya ia mati. Secara manusia itu kekalahan total, bukan? Tetapi justru di sanalah dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, keselamatan diberikan kepada kita. Itu persis dengan kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan. Saudara, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Eli. Ia berbeda dari anak-anak lainnya. Kakinya lemah sehingga ia tidak bisa berlari, seperti teman-temannya yang lain. Saat mereka bermain kejar-kejaran, Eli hanya bisa duduk di bawah pohon dan menyaksikan teman-temannya bermain. Seringkali Eli berdoa, Tuhan, mengapa aku seperti ini? Aku ingin kuat seperti yang lain itu. Suatu hari, seorang pembuat tembikar datang ke desa itu. Ia membawa banyak kendi dari tanah liat. Ada satu kendi yang tampak aneh, retak di sisi-sisinya. Orang-orang tidak mau membelinya karena terlihat rusak. Namun pembuat tembikar berkata, justru kendi inilah yang paling berharga. Eli menjadi penasaran, kenapa bukankah ia rusak? Tukang tembikar tersenyum dan mengisi kendi itu dengan air. Saat ia berjalan, air menetes keluar dari retakan dan membasahi tanah di sepanjang jalan. Beberapa minggu kemudian, bunga-bunga kecil tumbuh indah di tempat air itu menetes. Ya, retakan itu yang membuat kehidupan tumbuh. Kalau kendi itu sempurna, air hanya akan sampai di tujuan. Tetapi karena retakannya banyak sepanjang jalan itu, orang diberkati. Eli terdiam. Ia mulai mengerti. Ia berkata, Tuhan, aku memang lemah. Tetapi pakailah kelemahanku untuk membawa kebaikan. Sejak hari itu, Eli mulai membantu anak-anak lain dengan cara yang bisa ia lakukan. Menghibur misalnya, mendoakan, mengajar. Teman-temannya merasa damai saat berada dekat dengan Eli. Banyak yang berkata, kalau bersama Eli hatiku terasa kuat. Dan Eli pun tersenyum. Ia sadar di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Semangat hidup bukan datang dari kemampuan kita, tetapi dari kesadaran bahwa kita tidak berjuang sendirian. Tuhan ada untuk mengangkat, menguatkan, dan menopang setiap langkah kehidupan kita. Mungkin hari ini kita menghadapi kelemahan. Bisa jadi fisik kita, emosi kita, atau spiritual kita. Jangan disembunyikan. Jangan paksakan diri nampak kuat, tapi serahkan kepada Tuhan. Percayalah, jika kita lemah, maka kita menjadi kuat.
Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang cukup bagi saudara dan saya. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk dipakai Tuhan. Justru di saat kita lemah, terbatas, atau berbeda, kasih dan kuasa Tuhan dapat terlihat paling jelas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara, terus berbicara dalam hati kami. Allah Roh Kudus mau menerjemahkan dengan cara yang dapat kami mengerti jelas. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.